Ya, begini Pak Yusuf, Begitu, Pak. permisi. Tadi Pak Ya, Ismail, ini yang orang yang diselamatkan Tuhan Yesus ya, Pak Ismail? iya, betul betul. Ya, beliau ada di room ini atau siapa yang Tidak ada, tidak ada. Beliau tidak ada? Kemarin Pak, Pak Ismail. beliau kemarin Oh, memberikan begitu. pemaparan tentang sejarah luar biasa ya. Artinya Ya, Pak Sarul sendiri sempat bungkam ya. Artinya kalau Pak, ya ya. Kalau Pak Hela tidak. ini juga murtadin ya maksudnya? Ya ini juga mantan ustadz ini Pak, mantan ustadz. Oke, mantan Makanya Ustadz. Ya, ya. ya. Terima kasih Pak. Saya mungkin enggak terlalu lama. Mau tanya ini Pak, ya tertulisannya Hela sih. Pak, dalam Islam dulu tuh percaya takdir ya Elia. Pak ya? Helia Pak Helia. Oh Pak Helia. Itu dulu Islam, dalam kepercayaan Islam tuh percaya takdir Pak ya? Iya, percaya. Ya. Inilah salah satu selain disesatkan, apakah juga ini karena sudah ditakdirkan si Muhammad KC? Ya itulah membingungkan Nah, Pak. Jadi itulah Pak. sebagian Kalau ayat di disesatkan Al-Qalam ataupun jadi kontradiksi kalau Pak antara disesatkan, ayat yang iya, Bapak bawa, antara ayat yang Bapak bawa dengan Al-Qalam ayat 7 itu kontradiksi, itu tidak nyambung itu. Yang satu berkata A, yang satu berkata B, tidak sinkron. Nah, Ini itulah yang saya Pak. Makanya maksud. kalau kita beradu surah, mereka tanpa sadar mereka membandingkan surah lainnya, akhirnya berlawanan, bukan? Ya seperti tadi lah surat Al-Zukhruf sama surat apa itu Nah, yang Pak, itu kan itu ya, bertentangan Al-Araf. juga itu, Iya. berlawanan. Itu baru tentang disesatkan, belum dengan takdir Pak. Iya kan, kalau kita sudah ditakdirkan, ya kenapa harus disalahkan? Seandainya Pak Kaci ngomong kayak gitu, dia sudah ditakdirkan. Kenapa harus disalahkan? Sudah ditakdirkan. Betul, betul. Nah, seperti itu. Cukup sekian aja Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan Apologet. Ya, saya sebentar, mau Pak, undur diri dulu Pak. Oh ya. Siap. Jadi gini, saya mau ajak teman-teman untuk kita diskusi tentang Pak KC, karena saya terbeban untuk mengetuk hati pengacara-pengacara, khususnya pengacara-pengacara Kristen, ya, supaya bisa memberikan dukungan, memberikan bantuan hukum, ya, karena kita artinya sangat merindukan supaya setiap warga itu mendapatkan perlakuan hukum yang benar, ya, yang sama, ya. Jangan sampai Pak KC ini artinya jadi korban hanya karena desakan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, ya. Silakan, artinya kalau memang dasar hukumnya memang ada, ya biarkan kepolisian yang melakukannya sesuai dengan hukum itu sendiri. Jadi jangan ada unsur-unsur tendensius yang kalimat-kalimat dengan muatan-muatan yang di permukaan halus, tapi isinya itu bersifat penekanan. Ya, jikalau polisi tidak segera menangkap, maka dikhawatirkan. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang bersayap ini. Jadi intinya pokoknya polisi harus ikut dengan pikiran mereka, harus ikut dengan apa yang mereka inginkan. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut mengetuk juga ya pengacara-pengacara, siapa yang terbeban, untuk bisa membantu, memberikan bantuan hukum, supaya artinya ini kalau memang artinya ada dasar-dasar hukumnya, artinya bisa dilaporkan balik gitu loh, supaya artinya hukum ini berjalan seimbang. Jadi tidak semena-mena, cuman hanya karena merasa tidak terima dengan pernyataan. Saya pikir itu terlalu berlebihan ya. Kalau Pak KC itu harus dilaporkan, atau orang Kristen itu harus jadi korban. Karena selama ini kalau perlakuan itu datang dari teman-teman Muslim, ya, bahkan mereka kalau saya lihat sih lebih jauh, lebih apa namanya, penistaannya jauh lebih mengerikan gitu. Tetapi hal-hal seperti ini mereka dari pihak Muslim sendiri tidak pernah bersuara, seperti kayak MUI,
Bagaimana si Rizik berteriak penggal kepala pendeta, gitu. Kenapa kok MUI tidak bersuara gitu loh? Nah, mungkin teman-teman juga bisa kasih penyampaian 1-2 pesan kepada pengacara-pengacara untuk bisa menghubungi nomor telepon kami agar kita memberikan upaya hukum, ya, bantuan hukum kepada Pak KC, supaya artinya kita mendorong juga kepolisian untuk bisa benar-benar artinya bertindak secara profesional, secara secara benar, ya. Silakan Pak siapa nih, Pak Nebu, silakan Pak. Anda bisa sampaikan sesuatu Pak untuk pengacara-pengacara, siapa yang terbeban untuk bisa menghubungi kami gitu loh. Siap, terima kasih atas waktunya rekan-rekan yang terhormat di sini, apologet beserta rekan-rekan kekasih, para lawyer pengacara. Tibalah waktunya Pak. Ya, kita bukan menantang, kita bukan melawan, ya, tapi kita menjelaskan, ya, kita menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara talenta Anda yang Tuhan berikan kepada Anda sebagai para pengacara yang sudah diberi hikmat, sudah diberikan kepandaian, pengetahuan, akal budi. Ya, kita tidak mungkin mau melawan negara, kita harus tunduk kepada negara. Oleh karena itu, kalau sesuatu yang disediakan oleh negara, baiklah kita pergunakan talenta kita untuk menjelaskan, membimbing mereka, sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan secara bersama. Kami sudah sangat lama ditekan, jujur, ya, semasa muda saya, kalau saya lewat setiap hari Jumat siang, Jumatan, itu toa-toa itu langsung dengan kata-kata orang Kristen, orang kafir. Ya, sejak masa muda saya. Apa yang saya bisa bikin? Tidak ada. Negara sudah memberikan jalur. Mereka melalui jalur, kita ikuti melalui jalur. Nah, disinilah karya Tuhan akan bekerja kepada para pengacara-pengacara. Gunakan talenta itu untuk kebaikan dan kebenaran bagi semua. Bahwa di mata Tuhan kita, baik kita Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan lain itu sama. Dia mengasihi kita. Pelajaran yang kita ambil dari apa yang sudah terjadi, itu pelajaran yang terbaik bagi kita untuk melangkah ke depan. Demi aman, sentosa, sejahtera Republik Indonesia. Itu saja. Semoga Tuhan memberkati para pengacara-pengacara kita. Amin. Baik. Ya, terima kasih Pak Nebukadnesar. Jadi sedikit saya tambahkan bahwa Pak KC ini sudah 6 kali, ini yang ke-7. Dia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena hidupnya tidak aman. Dia mau dipersekusi, bahkan diteriak-teriakin halal darahnya, dan kehidupan yang sangat tidak nyaman itulah yang membuat Pak KC harus menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi artinya perlakuan yang muncul dari orang-orang yang beridentitas sebagai agama Islam. Nah, hal inilah yang perlu artinya teman-teman pengacara, kami mengetuk hati Anda, ya, karena kalian punya kapasitas, talenta di bidang hukum untuk memberikan dukungan, bantuan hukum kepada Pak KC agar ada keseimbangan, ya, supaya di dalam polisi menjalankan tugasnya. Kalau banyak dukungan, artinya itu semuanya bisa ada keseimbangan, ya. Jadi tidak dilakukan hanya berdasarkan tekanan dan keinginan kelompok-kelompok tertentu. Karena kalau seperti itu maka hancurlah negara ini. Negara yang majemuk, negara yang hidup bertoleransi, negara yang dibangun dalam kebinekaan, negara yang berpancasila. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu cuma menjadi slogan, tetapi pada kenyataannya umat minoritas itu
sangat tidak mendapatkan keadilan. Sudah saatnya ya teman-teman pengacara, mari kami mengajak, kami mengetuk hati kalian ya, Pak Hotman Paris, Pak Luhut Sitompul, ya, terus Pak Ferdinand Hutahayan, ya, kalian orang-orang yang bertalenta di dalam hukum, ayo tolong berikan bantuan hukum supaya artinya ada keseimbangan. Seperti yang dijelaskan Pak Nebu tadi, ini bukan perlawanan, tapi sebagai bentuk istilahnya kesamaan hak, kesamaan rata di mata hukum. Oke, Pak Korpus, silakan Anda bisa sampaikan sesuatu buat teman-teman pengacara. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ya. Pak Yusuf, Pak Selamat Bapak malam, Ibu Pak. semua yang ada di channel ini. Dan saya ingin menyapa juga semua para viewers. Saudara, kita tahu hari ini situasi yang sedang dialami oleh Pak KC. Saya percaya ketika Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, saya percaya kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak KC adalah satu kebenaran. Dan saya sangat berharap buat rekan-rekan yang mencoba meresponi Pak KC, responilah secara akademis, bukan hanya sekedar secara hukum, mengutamakan hukum, tapi mari munculkan akademisnya. Adakan diskusi. Katakan kalau dia salah, katakan kalau dia benar, secara jujur. Nah, buat Bapak Ibu pengacara, apapun agama Anda di luar sana, saya ingin menyapa Anda dengan kasih dan menjunjung tinggi kebenaran. Karena jantung daripada hukum adalah keadilan, kebenaran, dan cinta. Karena itu Bapak Ibu, apapun agama Anda, saya ingin menyapa Bapak Ibu sebagai seorang pengacara, lawyer, advokat, yang berkompetensi di bidang hukum untuk menyatakan kebenaran. Mari bergabung kepada Pak KC untuk menyatakan kebenaran. Tujuannya satu, bukan untuk membela-bela Pak KC, tapi tujuannya adalah untuk menyatakan kebenaran, supaya kebenaran itu sungguh-sungguh ditegakkan di negeri kita. Kalaupun nanti Pak KC ikut terbela, percayalah, saya percaya, pasti karena Pak KC berpihak kepada kebenaran. Seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Korpus atas ininya. Jadi teman-teman pengacara, lawyer, advokat, silakan hubungi nomor kami ada di layar YouTube ya. Jadi nanti kami akan mengkoordinir supaya bantuan hukum terhadap Pak KC itu bisa maksimal. Oke, Pak Lidara, silakan Anda menyampaikan 1-2 kata untuk mengetuk hati teman-teman pengacara supaya mereka bisa ikut memberikan dukungan terhadap kebenaran, terhadap keadilan yang berdasarkan hukum. Silakan, Pak. Ya, shalom. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat Shalom, Pak. malam, teman-teman yang ada di room. Ya, memang dalam beberapa hari ini, kebetulan saya juga adalah seorang pengacara. Yeah. Jadi, ya saya sudah berbicara, kita berdiskusi dengan yang lain, bagaimana kita bisa memberikan bantuan. Yeah, jadi yang perlu adalah begini Pak Yusuf, bahwa ini kan kita harus lihat sampai sejauh mana kasus ini berjalan. Kemudian kita harus sudah mempersiapkan persenjataan untuk melakukan perang. Karena kalau sudah ada di ranah hukum dan terlebih lagi di pengadilan, kita sudah harus mempersiapkan bukti-bukti. Karena apapun di dalam hukum, baik di kepolisian, baik di pengadilan, kalaupun sampai ke sana, tapi saya berharap sih tidak akan sampai ke sana. Tapi kalaupun itu terjadi, ya harus dipersiapkan segala sesuatu untuk terutama adalah faktor-faktor atau bukti-bukti untuk pembelaannya. Karena apa? Ya seorang pengacara itu bekerja
bukan untuk membela manusianya, tapi untuk membela kebenarannya. Di mana titik kebenarannya itu yang akan kita bela. Jadi ya saya memang sudah diskusi-diskusi dengan kawan-kawan, tapi kita hanya harus melihat dulu perkembangannya sampai di mana. Karena apa? Karena segala sesuatu di dalam asas hukum, saya yakin polisi juga sudah sangat profesional. Mereka harus memegang asas praduga tak bersalah. Jadi selama ini masih penyelidikan, ya memang akan dilakukan penyelidikan, baru ke tahap penyidikan. Jadi proses ini masih panjang, Pak. Nah, apabila ditemukan alat dalam menentukan seseorang atau untuk menangkap seseorang atau untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka, itu diperlukan dua alat bukti. Makanya sekarang alat bukti apa? Kalaupun alat bukti rekaman, ya rekaman YouTube itu, ya YouTube itu kan baru satu alat bukti. Alat bukti dukungan yang lain yang mana? Nah, ini yang harus kita lihat dulu, gitu loh Pak Yusuf. Jadi dalam hal ini ya sementara ini kita melihat dan mempersiapkan saja, dan minta tolong juga kepada kawan-kawan juga mempersiapkan segala bukti-bukti yang untuk memperkuat atau nanti untuk menjadikan dukungan untuk pembelaan kepada Pak Aceh itu sendiri kan gitu. Jadi dalam soal hukum seperti itu Pak, ini karena apa? Kita juga belum tahu apa yang dituduhkan. Apa yang dituduhkan, nanti melanggar apa, kemudian pelaporannya bagaimana. Ya, mereka tuduhkan kan penistaan, Pak. Unsur penistaan agama. Ya, betul. Penistaan itu kan di dalam hal ini karena ada Undang-Undang ITE, penistaannya masuk kemana? Apakah melanggar KUHP atau melanggar Perpres? Karena ada Perpresnya kan, Pak. Jadi kita lihat nanti kemudian kan itu di situ kan akan dilihat jenis hukumannya Pak. Terus yang akan dikenakan nanti berapa banyak berapa tahun. Nah, itu yang harus kita pelajari dulu gitu loh. Jadi maksud saya begini Pak, Pak Lidara. Sorry saya sedikit ini kasih tanggapan. Kalau artinya teman-teman pengacara memberikan suara, paling tidak ini kan juga menjadi penyeimbang daripada langkah-langkah kerja daripada kepolisian, ya, karena memang kita tidak bisa menutup mata bahwa di negeri ini seringkali hukum itu berjalan karena ada tekanan, desakan, gitu. Ini yang kita harus terus istilahnya kita kawal, ya, supaya dari teman-teman pengacara kalau artinya memberikan pendapat-pendapat berdasarkan hukum, itu kan artinya menjadi satu penyeimbang daripada orang-orang yang ingin melakukan keinginannya dengan berdasarkan berdasarkan sesuatu yang mereka inginkan, bukan berdasarkan hukum itu sendiri. Itu yang maksud saya Pak Lidara. Jadi kalau kita hanya menunggu dulu proses ininya, yang dikhawatirkan ini berjalan karena desakan, karena tekanan, karena ada pesanan. Nah, ini yang kita paling tidak kalau kita bersuara teman-teman pengacara seperti Pak Lidara dan kawan-kawan, itu akan membuat atmosfer menjadi ini lebih cerah, Pak. Artinya polisi juga merasa didukung, bahwa mereka artinya jangan sampai mereka karena tekanan akhirnya keputusannya tidak sesuai dengan hukum itu sendiri. Jadi itu Pak, itu mungkin yang saya tambahkan. Jadi jangan sampai karena teman-teman pengacara artinya menunggu, tunggu sampai berkelanjutan. Nah, ini nanti takutnya terlambat Pak gitu. Iya, betul Pak Yusuf. Tapi di dalam situasi ini, karena apa? Karena kita juga yakin di institusi kepolisian mereka kan juga diatur dengan undang-undang, Pak. Jadi mereka juga tidak akan gegabah, terkecuali kan sebenarnya secara jujur kita kan
melihat ini dengan traumatis kasus Ahok kan begitu Pak. Betul, Ya, itu yang ya, saya maksudkan. jadi kita traumatis ini dengan kasus Ahok. Nah, kasus Ahok itu pada waktu posisi itu, ya kalau menurut pendapat hukum saya, Pak, kasus Ahok ini kan, Ahok ini satu, dia adalah pimpinan publik. Kemudian dia di dalam tanda kutip dikatakan bahwa dia juga posisinya sebagai orang Kristen murni. Kemudian pada saat itu ada, kita sama-sama tahu ada dedengkot yang melaksanakan ini, kan begitu Pak Yusuf. Nah, jadi ya kita berdoa bersama-sama supaya dalam kasus Pak Kacé ini tidak ada lagi orang-orang yang Ahok sekarang kedua. ini ya dengan Ahok kedua. Karena apa? Kita tahu sama sekali pemimpinnya kan sudah juga di dalam penjara kan begitu. Jadi kasus walaupun kita tidak bisa menafikan, kita tetap berusaha dan berwaspada, tapi paling tidak kita berharap supaya kasus ini terutama kita di kalangan Kristen, kita sama-sama berdoa, sama-sama kita berlutut untuk agar supaya Tuhan Yesus turut campur tangan juga di sini untuk membuat suasana ini kembali ke dalam keadaan normal. Karena tiada yang mustahil kalau Tuhan Yesus sudah turun tangan kan Pak. Tapi di sisi manusianya kita tetap berusaha, bukan berarti kita akan lepas tangan. Nah, dalam berusaha ini kita juga harus melihat situasi yang bagaimana yang harus kita hadapi. Gitu loh Pak Yusuf. Itu pandangan hukum saya seperti itu. Karena apa? Di dalam hukum ini kan ada pilar-pilar Pak, karena pilar ini kan adalah kepolisian, pengacara dengan pengadilan. Nah ini yang harus kita lihat dulu bagaimana nanti kalau sampai ke langkah atau sampai ke tahap seperti itu gitu loh. Nah ini kan sementara memang sementara ini kalau saya nilai ini kan lagi sedang perang atau perang urat syaraf dari pihak mereka. Mereka kan melakukan ini supaya seperti ini. Nah di sisi lain di pihak sini Pak Kacé kita juga bersiap-siap apabila sesuatu atau tahapan itu akan masuk ke dalam tahapan yang lebih lanjut. Gitu loh Pak Yusuf maksudnya. Ya tetap kita ini nanti saya juga akan berusaha juga nanti kalau ada yang lain kita bisa sama-sama karena pasti kita akan harus membentuk tim. Gitu loh Pak. Ya, tim baik. Pasti ada tim kuasa hukum yang nanti akan sama-sama kita duduk sama-sama membicarakan kasus ini sampai sejauh mana dan bagaimana penanganannya gitu loh Pak Yusuf. Pak Didara, saya mau bertanya Pak, Bapak kan seorang pengacara, apa mungkinkah kalau misalnya dari pihak Muhammad Kacé melaporkan balik terhadap situasi yang tidak nyaman ini? Ya jangankan dari itu sangat itu haknya di dalam KUHP itu diatur Pak, melaporkan balik bahkan umat Kristen. Nah inilah yang saya harus kritisi juga Pak ya, umat Kristen ini kadang-kadang ya saya kalau berbicara PGI memang saya dari dulu supaya PGI sebenarnya tidak ada fungsinya lagi kalau bagi saya ya. Jadi tetapi yang saya lihat umat Kristen ini banyak umat Kristen ini yang juga mau berada di zona nyaman. Nah, karena apa? Karena kalau nanti saya begini, nanti saya terusik juga. Kalau saya melakukan ini, nanti saya terusik juga. Nah, ini yang diperlukan juga bahwa kesatuan umat Kristen ini khususnya di sini yang ingin membantu harus satu suara dan satu kesatuan. Kesepakatan. Iya, kesepakatan. Jangan seperti seikat sapu lidi. Ketika diikat sama-sama kita bisa bersihkan, tapi ketika dicopot satu-satu gampang dipatahkan gitu loh Pak. Makanya saya gitu loh, Pak. Sendiri juga sangat disayangkan kok dari PGI tidak memberikan dukungan. Seharusnya kan PGI itu kan terdepan ya untuk istilahnya sebagai
sebagai garda terdepan dari umat ya Kristen, sebagai Pak. payung Ya, bagi umat Kristen, bagi iya, orang-orang yang merasa tidak hak-hak hukumnya dihilangkan atau kehidupannya menjadi tidak nyaman. Seperti Pak Aceh ini sudah 6 kali lalu pindah-pindah. Nah, ini kok iya, PGI tidak bersuara gitu loh dengan situasi seperti ini. Malah PGI malah ikut memberikan dukungan, dan ini yang sangat iya, disayangkan ya, kok apa artinya PGI ini kok bisa mengambil sikap seperti itu. iya, Seharusnya PGI itu yang ada di garda terdepan untuk umat Tuhan. Janganlah kita memilih kenyamanan diri sendiri. Pilihlah harus, kebenaran. ya, Pilihlah kebenaran ya. ya, Karena kita di depan hukum di dunia ini mungkin kita bisa aman. Tetapi iya, ingat bahwa tugas kita adalah menyatakan kebenaran, adalah menampilkan kebenaran. Kalau itu tidak keluar dari hidup kita, kalau itu tidak bisa kita realisasikan dari mulut kita, dari perilaku, dari perbuatan kita, maka dengar teman-teman, satu ketika ya Anda akan berdiri di hadapan Tuhan dan Anda akan bertanggung jawab kepada Dia yang Maha Kudus, yang Maha Benar. Jadi ya, tolong teman-teman yang berkompeten, saya sekali lagi mengetuk teman-teman pengacara dan juga teman-teman di PGI, tolonglah berikan suara yang tepat, yang berimbang, ya supaya bisa ini, ya. Oke, iya, teman-teman, kita silakan, masih ada mau ditambahkan Pak Lidara? iya, ya, ya. Tadi saya katakan gitu kepada PGI, Pak Yusuf dan kawan-kawan juga harus tahu bahwa yang namanya institusi PGI itu kan dibiayai oleh negara. Jadi ketika mereka juga akan bersuara, mereka tidak akan berani bersuara, terkecuali mereka punya hati nurani untuk melakukan itu. Nah, tapi pada kenyataannya PGI sampai saat ini kasus-kasus yang lain pun bukan masalah MKC ini saja, kasus-kasus yang lain juga mereka tidak pernah bersuara. Bahkan saat ini kita bisa lihat sendiri. Jadi sekarang ini kita tidak bisa berharap juga dari institusi tersebut, Pak. Nah, sekarang Iya. yang saya mau katakan adalah Memang kita begini Pak, sorry saya potong Pak Lidara. Iya, Memang kita tidak iya, berharap. iya, Kita tidak iya, berharap dari institusi tersebut yang memang kita sudah lihat sepak terjangnya atau kondisi di lapangan yang terjadi. Cuman sebagai hamba Tuhan, saya perlu mengingatkan kepada teman-teman yang ada di PGI. Artinya berdirilah di atas kebenaran. Jangan berdiri di atas kenyamanan. Ya, iya, karena saya melihat ada teman-teman dari PGI yang berdiskusi yang justru ya membuat Pak Aceh semakin di pihak yang artinya terjepit. Ya, pihak yang terjepit. Ya, yang akan mungkin bisa mengarah dinyatakan sebagai bersalah. Ini yang ya, sangat disayangkan ya. Jadi saya sebagai rekan hamba Tuhan, memang kita tidak berharap kalau dari gerakan-gerakan yang selama ini yang dilakukan oleh teman-teman PGI ya, artinya karena memang seperti kayak apa yang dilakukan oleh Rizik yang bersuara penggal kepala pendeta, kok PGI tidak ada suaranya sama sekali gitu loh. ya, itu. Ya, terus seperti apa namanya? Seperti gereja dibakar, kok PGI tidak ada suara gitu loh. Tidak ada suaranya sama sekali. Kok ini Pak Aceh mengeluarkan istilahnya apa yang selama ini yang dia pahami, apa yang selama ini dia ketahui, apa yang selama ini dia alami yang terjadi di mana dia dikejar-kejar sampai harus pindah-pindah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, hidup terasing dengan hidup bersembunyi. Karena apa? Karena situasi akibat perlakuan yang tidak adil. Nah, di mana suara PGI gitu loh? Ya, ya Pak Yusuf. Gitu, Jadi Pak. ya saya juga menghimbau supaya kristuber
yang ada sekarang ini bisa menyuarakan, sementara kita yang khususnya yang untuk kuasa hukum ini akan bekerja dengan sendiri. Karena apa juga nanti kalau saya berbicara di sini pun secara ini nanti kan terbaca. Jadi nanti mungkin nanti secara offline kita akan diskusi, Pak. Nanti Baik, dengan Pak baik, Pak. Yusuf juga ya melalui ini. Ya, Jadi kita tidak bisa bicara di sini, Pak, gitu loh. Karena baik. ini Nanti kan Bapak bisa berhubungan dengan bisa strategi-strategi gitu loh, Pak. ya bisa hubungi nomor kami Pak yang di layar ya, Iya, Pak. nomor di Iya, Pak. layar Iya, supaya nanti kita bisa ambil langkah-langkah yang diperlukan. iya. Saya Ya, juga ada nomor Pak Yusuf juga ya. baik. Nanti Terima saya kasih Pak. bicara itu ya Pak ya. Sementara itu aja, Pak. Jadi yang Baik. penting saya minta juga dengan hormat kepada seluruh umat Kristen supaya bersama-sama berdoa, terutama Pak Yusuf sebagai hamba Tuhan bisa membawa ini dalam doa, dan kita bertekun di dalam doa supaya ini bisa cepat berlalu dan tidak terjadi lagi. Ya, betul Pak. Pak, Ya. betul. Ya. Oke. Itu aja Pak sementara Pak. Makasih Baik, Pak. baik Pak. Ya, makasih ya. Ya. Oke, kita ke Pak Kasih Karunia. Silakan Pak Kasih menyampaikan 1-2 kata pesan untuk mengetuk hati teman-teman lawyer ya. Jadi supaya bisa menghubungi nomor-nomor kami untuk kita bisa siapkan langkah-langkah untuk memberikan dukungan lah, memberikan bantuan kepada Pak KC yang apa istilahnya yang sedang mengalami hal yang membuat dia menjadi tidak nyaman di dalam hidupnya ya. Mungkin Pak Hotman Sitompul, kalau Anda sedang mendengarkan, kami mengetuk hati Anda untuk bisa memberikan dukungan kepada teman kita Pak KC, Pak Hotman Paris, ya monggo. Jika Bapak istilahnya terbeban, hatinya terketuk untuk memberikan dukungan hukum, silakan Pak. Ya, Pak Ferdinand juga, Pak Ferdinand Utahayan, ya Anda orang-orang hebat di dalam hukum, silakan ya, supaya artinya hukum itu memang benar-benar berjalan secara konstitusi, secara hukum itu sendiri, bukan karena pesanan, bukan karena tekanan, bukan karena desakan, dan bukan hanya untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Oke, Pak Kasih, silakan Pak Kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Jadi saya ingin menghimbau untuk 3 pihak, 4 malahan ya. Pertama untuk penegak hukum, semoga hukum bisa dijalankan tanpa memandang mayoritas minoritas. Ya. Berjalanlah sesuai dengan jalur hukum yang ada. Kedua untuk PGI, ya. Kenapa sampai apologet kita bersuara keras? Ya karena selama ini PGI tidak bersuara. Bagaimana ketika ibadah dilarang, penutupan gereja, ya, kemudian gereja dilarang pembangunannya. Nah, di sini kan yang bersuara justru apologet di YouTube, ya. Nah, sedangkan PGI tidak bersuara sama sekali. Nah, disinilah tanggung jawab PGI itu bagaimana. Ya, jangan karena suara keras dari apologet, kemudian malah PGI sekarang menghindar, bahkan membangun narasi yang seolah-olah memojokkan. Nah, jangan ambil di zona nyaman. Ingat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu bukan di zona aman, justru harus memikul salib. Itu untuk PGI. Yang kedua untuk teman-teman kita, ketiga ya, untuk teman-teman kita yang ada di seberang sana ya. Kalau Anda merasa benar, ya, jangan takut dinista. Kenapa? Karena kebenaran tidak mungkin bisa dinista. Sekali benar adalah benar. Nah, ketika takut dinista justru timbul pertanyaan. Ya, apakah kebenaran dibela dengan cara lapor-melapor? Ya. Tidak mungkin.
kebenaran itu bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta. Jadi jangan takut dinista. Belajarlah dari umat-umat Kristen. Dari berabad-abad yang lalu sudah dinista. Tetapi kita hanya menggunakan hak jawab. Ya. Bahkan di sekolah-sekolah, anak kecil mana yang tidak tahu bahwa Kristen itu kafir? Itu dibangun dari mana? Dari sekolah-sekolah. Padahal di sekolah itu ada juga guru yang beragama memilih Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tanpa ada rasa canggung sama sekali, di sekolah diajarkan seperti itu. Nah, di situ letak toleransinya di mana? Itu ya. Nah, kemudian untuk pengacara, yakinlah ya, bakat Anda sebagai pengacara bukan suatu kebetulan. Terutama yang memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu ini adalah rencana Tuhan ya, bagi Anda semua, pengacara, lawyer, ya, untuk membela kebenaran. Ya, untuk membela kebenaran, membela ya, bukan membela memberitakan Injil juga ya, bahwa kebenaran tetap kebenaran harus diberitakan ya. Nah, di situ peran lawyer sebagai bakat yang diberikan Tuhan Yesus ya, saya kira itu merupakan tanggung jawab untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bisa menghubungi channel-channel kekristenan, terutama di channel Pak Yusuf Manubulu, ya, di situ bisa dikoordinasikan. Terima kasih Pak Yusuf, semoga Pak Kece tetap kuat dalam Tuhan, tetap kuat dalam memikul salib. Ya, saya kira Pak Kece orangnya cukup tegar. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, nomor teleponnya bisa ditampilkan, jadi teman-teman advokat, teman-teman lawyer, pengacara bisa hubungi kami, supaya nanti kita bisa bicarakan, diskusi bersama, langkah-langkah apa yang kita bisa buat secara nyata, agar teman kita, Pak KC, bisa artinya mendapatkan dukungan yang pas, yang cukup, ya. Karena semuanya harus dilihat dari segala jurusan, bukan hanya dilihat dari pemahaman kelompok tertentu, bukan hanya dilihat dari pemahamannya MUI, ya. Ini harus dilihat secara menyeluruh. Jadi kalau teman-teman advokat memberikan masukan, dukungan, langkah-langkah yang perlu, maka itu akan menjadi satu kekuatan bagi hukum itu sendiri bisa berdiri dengan benar sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Oke, saya sampaikan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah masuk, Pak Lidara, Pak Korpus, Pak Nebu, Pak Kasih Karunia. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman yang belum bisa berdiskusi, kami arahkan ke program selanjutnya. Doa kami buat Anda semua, terus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam Amin. kemenangan Salam kita. kemenangan. Amin.